MPC Talks. MPC Talks. Yes. Ini kayaknya kalau kali ini Kita harus hip hop ya. Gimana? Yuk, ditutupi karena belum sikat. belum sikat sama flu ya, jadi meler lagi di MC Talks dengan tagline yang sudah kita tahu semuanya, yaitu inspirasi, informasi, dan inovasi untuk masa depan yang lebih cerah. Iya. Okay. Karena memang kalau lebih cerah itu berarti harus ada pergerakan ya. Pergerakan. Kalau kita mager, bisa nggak cerah, nggak cerah, bahaya, ya kan? Betul. Karena itu kita harus bergerak dan harus berdansa. Yes, jadi karena itulah narasumber kita kali ini adalah 2 orang atlet. Atlet loh termasuk. Betul, sekarang udah masuk atlet ya. Sekarang udah masuk atlet. Jadi memang kalau nanti sejarahnya seperti apa nanti kita tanya sama mereka. Kita sekarang sudah bersama dengan Adit dan Linda Nispi. Apa kabar Linda? Apa kabar Adit? Baik. Mantap ya. Luar biasa. Saya dengar lagi sibuk persiapan ke suatu event yang besar nih. Event apa itu? Kalau aku lagi persiapan memang buat PON. Buat PON, Pekan Olahraga Nasional. Ya. Next ya, itu di mana itu? PON kita kali ini. Di Kota Medan. Di Medan ya, di Aceh Sumut kan? Di Medan sama Aceh juga ada. Ya benar, yang kali ini memang kebetulan memang PON-nya yang khusus dance sport, hip hop di Medan. Oh di Medan yang dance sportnya. Ada juga, kali ini PON juga berangkat juga? Kalau kebetulan tahun ini sudah enggak menjadi pensiun atlet PON. Retired ya. Ada beberapa yang sudah retired jadi pelatih, ada yang masih lanjut. Kayak mungkin Linda ini sama Bingbing kan pasangannya. Oke. Mungkin dia tahun terakhirnya juga. Oh begitu. Oke, jadi mungkin bisa diceritakan dulu ini awalnya kan kalau dance sport ini kan juga masih baru, dan kalau kita tanya mereka dulu ya supaya kenal ya Adit dan juga Linda. Awal mungkin mulai ngedance kapan kalau Adit sama Linda? Adit dulu mungkin. Adit dulu dong. Saya kapan ya? 2006 mungkin. 2006 tuh coba-coba sendiri breakdance itu loh. Zaman-zaman masih ada MTV. Oke. Kan banyak video klip tuh. Betul. Nah, jadi coba dari situ lihat zaman-zaman SMA lah. SMA ya. Langsung ke breakdance. Breaking kalau sekarang kita ngomongnya. Breaking. Oh iya. Kalau Linda dulu awalnya nari dance itu kapan? Kalau nari dari kecil, cuman kalau fokus ke street dance yang hip hop itu dari tahun 2007. Oh mirip-mirip lah ya. Mirip ya 2006 2007. Dulu Pak Lukas 2006 2007. Oh ngeband ya Anda ya? Oh iya dong. F3. Nanti kita bahas di episode yang lain itu ya. Ngeband. Iya menarik sekali. Jadi kalian udah cukup lama sebenarnya mereka memulai karir sebagai seorang dancer. Kan memang pada tahun itu terutama kayak di Indonesia kan masih belum banyak ya untuk memilih street dance. Kalau dulu kalau nggak salah main dance, boy band gitu kan ya. Jadi nggak banyak. Cuman saya pikir juga banyak juga. Kan waktu itu kan band juga cukup ini ya, atau vokalis. Jadi mereka kan penari latar juga banyak dibutuhkan untuk acara-acara. Tapi apakah arah kalian seperti itu yang bisa jadi penari latar dari musisi atau siapa gitu? Kalau dulu mungkin pilihannya cuma 2 sih sebenarnya. Kalau dulu ya, kalau tadi kan Linda ngomong street dance. Kalau dulu kan belum ada tuh, istilahnya belum ada sebutan street dance tuh belum ada. Jadi dulu itu kalau cowok itu pilihannya cuma 2, antara kamu mau modern dance atau breaking. Ya, yang lebih maco kan. Kalau modern dance kan biasanya kan temennya cewek-cewek, biasanya kan cowok-cowok kurang suka lah ya, kurang menantang lah gampangannya gitu. Kalau zaman-zaman dulu itu gandengannya soalnya skateboard, BMX, sama breaking. Jadi itu yang nggak pakai modal apa ya breaking lah, nggak pakai modal, nggak perlu beli skateboard, nggak perlu beli skateboard gitu. Cuma modal berani aja. Modalnya outfitnya paling nggak? Iya outfit. Iya. Itu. Dan kalian akhirnya berat dengan teman-teman lain membentuk satu komunitas, satu grup yang namanya Last Minute Street Group, bener ya? Itu gimana ceritanya? Kalau saya itu kenalnya semi secara nggak sengaja dulu ya. Jadi nggak sengaja lagi ngejob gitu ketemu, terus akhirnya dikenalin sama Edo. Mereka latihan di tempatku, terus berapa lama kemudian mereka ngajak kayak featuring gitu. Jadi ada kan dulu Last Minute masih belum ada breakingnya. Cuman breaking ala-ala lah. Maksudnya nggak yang pure b-boy gitu. Jadi waktu itu masih featuring akhirnya di suatu kesempatan
aku ditarik, misalnya aku ditawarin, mau nggak kamu masuk sini? Dan kebetulan waktu itu ya aku mau expand kan, nggak mau belajar breaking aja, mau belajar dance juga gitu. Jadi akhirnya ya oke lah, akhirnya masuklah di situ. Jadi istilahnya direkrut di awal itu di 2008 akhir. 2008 akhir. Linda juga sama segituan. Aku masuk LM dari 2007. Di 2007 waktu awalnya sebenarnya itu ada salah satu orang gereja namanya Jeff. Itu adiknya Tepen. Nah, Jeff. jadi dari Jeff itu yang memberikan aku informasi soal yang namanya tim last minute itu tadi. Ya akhirnya dia bilang kayak coba aja ikut latihan gitu. Nah pada saat ikut latihan di zaman itu langsung akhirnya masuklah di last minute sampai sekarang gitu. Oh gitu ya secara singkatnya. Tapi aku mungkin juga teman-teman ya pemirsa juga agak yang awam ya tentang dance ini bingung. Tadi ada breaking, ada dance. Itu gimana sih cabangnya? Kan kita nggak tahu ya cabang-cabang apa dance ya Dance atau modern itu dance itu apa aja. Stylenya apa aja gitu. Boleh di elaborasi. Sebenarnya sama kayak musik sih. Sebenarnya sama kayak musik. Ada Jadi gitu ya? genrenya aja, Genre. lebih ke genre aja. Oke. Soalnya kita kan secara awam pahamnya tuh hip hop kan bajunya kayak gini nih hip hop kan. Outfitnya dance apa basket gitu kan ya, kompor-kompor. Oh itu anak hip hop tuh. Atau break dance, taunya itu aja. Tapi yang tadi saya baru tahu bahwa ada yang breaking, ada yang locking itu beda-beda lagi ya Dit ya. Beda-beda lagi. Jadi kalau di dance itu mungkin orang lama, orang 80-an taunya yang masuk di Indonesia dulu break dance. Boyang patah-patah, popping seperti Septian Dwi Cahyo dan lain-lain. Kalau kita lihat film-filmnya Dono kan sempat ada yang breaker itu. Jadi kalau di dance yang awalnya itu dulu cuma ada tiga style yang di hip hop itu. Jadi ada breaking, ada popping sama locking. Baru semakin kesini tuh semakin berkembang. Jadi hip hopnya sendiri tuh berasal dari tarian-tarian social dance. Social dance itu mereka kan startnya kan dari budayanya kan dari jalanan, dari klub. Bukan klub sih, lebih tepatnya party. Lebih ke party. Jadi gerakan-gerakan dance yang di hip hop itu banyakan dari party dance yang which is sekarang berkembang jadi gerakan-gerakan yang bisa dibikin suatu basic atau gerakan dasar yang bisa dijadiin koreografi. Jadi ada sendiri. Jadi sekarang lebih penggolongannya lebih banyak gitu. Tapi semuanya itu tetap kembali ke culture-nya itu hip hop. Culture-nya hip hop ya. Jadi hip hop itu bukan dance ya. Jadi hip hop itu satu budaya. Betul, budaya. Kan ada musik juga kan, musik terus apa cara ngomong juga. Hip hop. Oke, jadi ini jadi ngerti ya, kirain hip hop itu tarian itu hip hop, ternyata enggak kan. Lebih luas lagi gitu. Kayaknya kita lebih fokus ke PON ya yang next ini ya. Ini kalian tentu maju mewakili Jawa Timur dong, bukan nama Jawa Timur dong. Iya. Jawa Timur ya. Oh, siapa si Linda sama Bimbing kan selalu pasangan. Ini persiapan sampai di mana nih persiapannya? Ini kan udah deket nih. Jadi sebenarnya dari tahun lalu kan sudah ada prapon. Prapon ya. Praponnya kebetulan tahun lalu tuh di Jogja. Itu bulan sekitar Agustus atau September. Terus persiapannya udah dari tahun lalu untuk nyiapin dari prapon sampai ke pon. Malah di awal tahun ini udah langsung fokus untuk latihan ponnya juga. Karena kan waktu terakhir kemarin prapon baru kita bisa tahu kalau ternyata ponnya di tahun depan di bulan apa dan di kota mana gitu loh. Jadi akhirnya baru persiapannya kita tetap udah jalanin ya dari awal tahun sebenarnya. Oke. Jadi sudah persiapan tentu fisik juga dan mental juga ya. Karena kita juga ada tes fisik juga kan buat atlet Jawa Timur setiap bulan harus tes fisik kayak gitu-gitu. Jadi kan memang setiap bulan ya. Semua cabur. Semua termasuk yang catur. Ya. Serius? Iya, jadi semua yang berangkat pun tuh harus. Jadi kalau di Jawa Timur tuh kayak gitu. Jadi buat kita yang sebelum diberangkatkan PON itu harus benar-benar dilihat secara stamina, fisiknya kayak gimana gitu. Dan memang sampai di-maintain juga lah kayak kesehatannya juga gitu. Makanya sangat-sangat disiapin. KONI Jatim. Iya, KONI Jawa Timur, Jatim benar. memang kita tahu cukup serius ya Bob ya untuk dalam setiap lumayan serius. Lumayan serius. Akhirnya serius. Tapi ini kan kalau ngomong akhirnya serius kan dance sport ini sudah masuk dalam cabang olahraga mulai kapan ya waktu itu ya? Di PON ya? Di PON. Ya, Atau juga masuk dalam cabang olahraga? Kalau hip hop 2016. 2016. Iya, kalau hip hop 2016. Kalau dansanya kita kurang tahu sih, mulainya kapan. Lebih tua lagi, lebih lama lagi ya kalau dansa ya.
Tapi kalau untuk hip hop itu 2016 ya? 2016 start awal. 2015 itu mulai ke Jurnas. Ke Jurnas. Jadi mulai diperkenalkan. Oke, itu kalau level PON. Kalau level ini misalnya internasional ada nggak kayak gitu atau? Kalau hip hop sendiri itu yang istilahnya kayak Olimpik itu kita belum masuk. Yang baru belum, masuk ya. Olimpik cuman breaking. Yang Tadi itu breaking itu ya. Ada di kan dia Olimpik lebih ada kemarin kan SEA baru Games juga kan ya. SEA Paris. Games ya. SEA Games, SEA Games dulu. Kalau SEA Games kan di ASEAN. Iya, Kalau kemarin ASEAN. yang dunianya internasional itu Olimpik itu breaking. Breaking. Oh, ada ya. Jadi kategori cewek sama cowok. Cuma one on one ya. Satu lawan satu. Oh, salah satu. Oh, Solo. Wow, luar biasa. Ini Ada- baru berangkat juga yang beberapa waktu lalu ya. Yang mewakili Indonesia dari Di SEA Games. di SEA Games. SEA Games. Ya. Oh gitu, Indonesia ada ya sama? Ya. Ada. SEA Ada Games beberapa itu orang ada ya. beberapa kok dari Jawa Timur itu ada Hanafi. Ya, Ada yang dari teman kita Jakarta juga. Itu tim atau perorangan dia? Per orang. Perorangan. Kalau breaking per orang. Oh, dia breaking masuk SEA Games ya, perorangan Iya, ya. SEA Oke, Games. oke. SEA Games terus Asian Games kan? Asian Games, baru kan Olimpik. baru Olimpik. Olimpiknya kemarin tuh yang Paris. Indonesia kita belum masuk. Belum ya. Dikit Indonesia Penyisian cuma kan? berapa orang doang. Kan itu Oke. dia penyisian dulu. Waktu yang penyisian enggak, itu enggak ini ya. teman kita yang dari Indonesia kebetulan memang saingannya kalau breaking itu sudah di luar Nurul sudah. Udah gerakannya udah yang ekstrim. jago mana kalau dunia tuh kelas? Sebenarnya US lah ya. sebenarnya nggak Prancis. bisa kalau breaking itu agak susah sebenarnya karena even kita menjagokan seseorang pun belum tentu dia di waktu pertandingan Tampil itu tuh sama tampil. karena every person itu unik sekali. Jadi benar-benar gitu. benar-benar representatif dari negara-negara itu sangat kuat dan akhirnya kuat dari ketika itu dikumpulin jadi satu. Udah mulai. Dan termasuk undiannya juga kan ada. Oh, oke. Kan kalau sepak bola kita Betul, World Cup ada ada ya. grup neraka walaupun Drawing misalnya gitu. seperti Ketemu. tahun sebelumnya Jerman gitu kan kadang-kadang nggak bisa masuk. Italia aja kadang nggak masuk kan. Iya, iya, Jadi iya, kan kita banyak tahu faktor ya. banyak faktor. Kayak Banyak kemarin faktor ya. saya yang jagoin Korea itu Hongten itu udah pokoknya Jago. jago lah. Gila. Terakhir kemarin dia kompetisi Red Bull internasional dia juara 1. Tapi waktu di WDSF dia nggak masuk top Oh bisa gitu top ya. 8 itu dia nggak masuk. Tapi itu nggak masuk. Heeh. Oh. Iya Jadi sih. seleksi grup Sangat itu nggak ini Gak ada masuk. yang pernah Iya. tahu soalnya. Apalagi kalau battle ya. Heeh, jadi ya begitu. Tapi kalau Perorangan sih ya. Jadi dan kondisi fisik saat itu juga betul, pengaruh moodnya mereka juga mungkin termasuk satu di antara juga. mental Baru tahu juga. kita. Kalau tim paling nggak kan masih bisa ketolong Pak. Iya. Sepak bola kan tim kan ya kan. Betul. Perorangan nih. Ngomongin tim kalian juga sempat menang ya di acara apa tuh berarti kemarin yang Nah, iya, representatif betul, Indonesia di level Asia tuh ya. Di- Nah, itu gimana tuh? Vietnam. Kalau itu kemarin kita mewakili dari Surabaya itu ada 5. Jadi ada kita berdua, Glenn, Oke. Bimbing sama Semi. Aduh. Edo. Yang Oke. sisanya dari Jakarta, Semi, yang dari Bandung ada 2, Sevi adiknya Semi sama Mika. Mika. Wah kalian dari beberapa kota, dari berbagai kota ya. Mm-mm. Nah, ini membawa nama Indonesia dong berarti kan. Ya. Wow. Di acara apa tuh berarti namanya? Kemarin. Dalat Championship kalau nggak Dalat salah ya. Best Dance Crew. Ya, Championship. Dalat Ya, Best Dalat Dance Best Crew Dance Crew. Championship. Best Dance Crew Crew. Championship di Vietnam itu ya. Vietnam. Itu apa? Gengsinya seperti apa kalau di cukup oke atau memang acaranya kayak di Indonesia punya acara nasional gitu? Itu acara nasional Vietnam atau? Kalau bukan dibandingin ya. Kalau dilihat kayak di Indonesia kayaknya belum ada deh di Indonesia. Belum ada Best Dance Crew gitu, belum ada. Karena Event itu seperti itu. karena kita pertama kali ke sana itu gede banget ya. Mesti Acaranya internasional sih kalau bisa Internasional. dibilang sih. Internasional berarti ya? dan Karena- bukan di kota besar. Iya bukan di kota besar. Maksudnya bukan di ibu kota ya. Iya, bukan di Ho Chi Minh atau bukan di mana gitu. Bukan Dan- di Hanoi kota. gitu. Hanoi Iya, bukan ya. Dan penontonnya tuh sampai ribuan loh. Itu kita juga kaget loh. Oh gitu. Di outdoor gitu. Jadi memang mereka kayak bikin suasana stage-nya tuh kayak yang bener-bener kelihatan seperti kalau kita Kayak lihat acara konser. TV. Nah, kayak acara Iya, TV. iya, Nah, itu aku kayak lihat gitu. videonya. Benar, Jadi benar. makanya Oke. yang kita baru tahu ini kan memang dari Kasemi kan yang ngajakin kita. Jadi tahun lalu tuh sebenarnya sudah ada. Tim Indonesia juga udah sempat berangkat. Terus abis gitu yang tahun ini baru formasi orangnya ganti. Makanya kenapa akhirnya kita berdelapan ya.
Berarti kita berdelapan, kita berangkat bareng untuk mewakili Indonesia pertama kali dengan format orang 8 ini. Nah, kebetulan memang 8 orang ini tuh dengan format orang-orang tua. Dengan format orang-orang yang udah lama. Iya, kayak waktu sempat ditawarin juga kita mikir kayak, wah ini maksudnya kita udah lama banget gak nari bareng gitu kan. Apalagi kompetisinya itu langsung internasional gitu loh. Dan udah punya kesibukan masing-masing juga. Tapi pada saat itu kita jadi punya semangat untuk kayak boleh deh kita kayak pengen lagi gitu ngebalikin istilahnya kita kompetisi seperti zaman dulu kita sering lomba internasional. Akhirnya pada saat KSM mengumpulkan kita ini, yang paling keren lagi adalah sebulan sebelum kita titik kumpulnya di Tangerang untuk latihan bareng. Jadi sebelum kita berangkat tuh 1 bulan sebelumnya memang kita tuh ada fellowship via online. Jadi kita saling berdoa gitu, saling mendoakan satu sama lain, atau kayak kita lagi ada pergumulan apa, sharing firman juga. Jadi memang kita benar-benar membawa ini semua tuh benar-benar harus kita bawa juga ke Tuhan juga, karena kan kita tahu kita nih dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita masing-masing, dengan kesibukannya kita pengen sekarang jadi satu untuk bawa nama Indonesia gitu loh. Ya akhirnya pada saat itu udah berangkat, kita latihannya tuh berapa hari ya di Tangerang ya? 5 hari. Kita latihan intensif 5 hari kita latihan, langsung bikin rutin dan segala macam. Nah pada saat nyampe sana itu ada cobaan juga yang terjadi sebenarnya. Jadi kita tuh taunya awalnya lombanya tuh digabung Cuma kategorinya. Satu kategori aja yang kita kategori. tahu. Jadi kayak langsung koreografi, langsung bareng lah dance kompetisi yang biasanya gitu perform. Tiba-tiba pas hari H kita nyampe, itu kan perjalanannya lumayan jauh ya sebetulnya. Jadi kita perjalanan tuh kita nyampe berapa jam lagi kita harus naik kayak modelnya kayak elf gitu. Itu 8-9 jam kita di jalan. Jadi kayak kita ke Banyuwangi lah. Capek banget gitu. Iya. Dari Surabaya, dari pesawat Surabaya ke Ho Chi Minh itu. Panitia ngerjain kayaknya. Terus kita ke Dalat. Nah Dalat itu posisinya itu kayak dataran tinggi. Jadi kalau di sini tuh kayak sarangan gitulah. Kalau di Jawa itu kayak sarangan. Jadi tempatnya dingin, enak, tapi crowded banget. Crowded juga. Karena musim liburan juga di sana. Memang buat orang holiday juga sebenarnya tempatnya. Terus kita udah nyampe kan subuh. Kita nyampe sekitar jam 4 subuh gitu. Nah jam 11 atau jam 12 ya kita langsung dijemput sama panitia untuk GR. Langsung nyoba panggung gitu loh. Kondisi kita masih kurang tidur ya kan, capek banget. Tapi kita mau nggak mau kita harus kita harus nyoba panggung gitu loh. Nah pada saat kita udah mau persiapan nyoba panggung, kita surprise ternyata dibilangin kalau kategorinya dibagi dua. Jadi yang khusus dance showcase yang koreografi bareng-bareng itu sendiri, sama satunya yang battle sendiri. freestyle battle crew sendiri. Dan kita tidak menyiapkan sebanyak itu materinya. Waduh. Jadi akhirnya kita langsung putar otak. Setelah kita selesai GR, malamnya di penginapan kita langsung bikin rutin untuk persiapan battle. Iya, kayak gitu. Jadi kalau yang acara tahun lalunya itu dia cuma 1 kategori. Jadi dari perform diambil 4 besar, baru di battlein. Di tengah-tengah berarti ya battlenya ya? Enggak, di akhirnya. Jadi penentuan juaranya lewat battle. Nah, kalau tahun ini itu juara kategorinya ada 2. Jadi juara battle sendiri sama dance performance sendiri gitu. Jadi nggak kalau nggak ada battle abis perform nggak ada battle. Jadi cuman langsung dinilai gitu. Dan ini berarti kalian menang yang mana? Dua-duanya? Battle. Yang crew battle. Oh justru yang battle, yang freestyle ya? Yang freestyle. Justru yang freestyle yang malah menang ya? Malah kita nyiapinnya lebih surprise gitu loh. Yang tuan rumah menang pasti ya yang ini. Yang untuk modern, yang untuk performance? Thailand. Juara 1 Thailand. Thailand. Memang bagus banget sih, rapi. Dan ya bagus. Nggak bisa, maksudnya memang orang kita ngelihat pun juga ngelihat udah ini pasti juara 1 gitu. Oh gitu ya. Kelihatan ya. Udah keren ya kelihatannya. Tapi yang waktu final kita yang crew battle sama tuan rumah. Nah itu kan kayak iya betul itu ini yang lebih keren sih ya. Soalnya gini yang serunya tuh gini, abis kan jadi lombanya itu kita dari pagi untuk yang prelim audisi lah istilahnya buat freestyle crew battle itu. Terus tuh jujur tuh siang kalau di sana itu panas banget memang. Menurut aku malah lebih panas daripada Surabaya ya. Tapi kalau malam dinginnya tuh 19 derajat, 17 derajat kayak gitu. Jadi kondisi badan kita kan sebenarnya juga nggak terlalu bagus sebenarnya. Waktu kita ikut prelim audisi itu kan banyak juga kan yang udah ikut. Akhirnya diambil cuma berapa? 4 besar langsung ya? 8. Oh diambil top 8 dulu. Top 8. Nah di top 8 itu kita langsung habis dari prelim audisi langsung di top 18. Nah habis top 8 itu diambil sampai top 2.
Yang top 2-nya baru besoknya di finalnya. Plus dan showcase kompetisinya di hari terakhir. Nah terus kita udah kayak gini kan, ayo selangkah lagi bisa. Jadi kita tuh doa terus gitu kan setiap kali mau maju dari top 8 sampai top 4. Selangkah lagi nih kita harus final nih gitu. Ternyata kita beneran masuk final. Jadi di stop di hari itu cuman sampai top 4 selesai. Disimpan buat besoknya di finalnya. Nah final openingnya itu yang kita juga amaze-nya tuh karena kayak penontonnya tuh bener-bener rame banget. Kayak 2.000 orang lebih tuh ada gitu loh. Gila. Dan ada di YouTube juga, makanya kalau waktu kita ngeliat tuh kayak wah ternyata seru juga ya, rame. Dan ternyata tuh yang kita baru tahu juga ada orang dari pemerintahan Vietnam sendiri untuk nonton. Biasanya kelihatan kayak bapak-bapak gitu datang ya. Iya. Ya, pakai baju jas gitu. Iya. Yang Indonesia lawan Vietnam emang gitu. Betul. Nguyen. Iya. Bola ya. Iya. Mereka malah nguyen mereka. Kita ngalahin mereka kan di zona kan. Mereka bapak-bapaknya pada hadir gitu. Iya. Wih, itu jadi berarti tekanan mental sih. juga mesti buat kalian. Sedikit banyak karena ya apa ya? Tuan rumah juga kan. Iya. Tapi uniknya itu di sisi sebelah kiri panggung, kalau dari panggung itu ya. Nah, itu teriak Indonesia. Oh, iya, mereka support kita. Orang Vietnam tapi. Orang Vietnam juga. Indonesia Soalnya gitu. TKI gak ada. Indonesia gitu kayak ya kita jadi semangat juga gitu kan. Iya. Anak-anak ya SMA gitu. Mungkin kan mereka kan nggak peduli itu ya. Mungkin mereka ngelihat oh ini mana yang keren gitu kan. Jadi lucu ya. Seru. Sampai akhirnya menang pun mereka foto-foto sama kita, foto apa. Padahal nguyen semua ya. Nguyen. Hotelnya kita belakangnya Nguyen sih. An Nguyen namanya. Masih inget tau karena Nguyen karena dia sering ngomong Nguyen. Kalau Vietnam. Nguyen. Dan yang serunya tuh waktu di hari terakhir final sih sebenarnya. Karena waktu di hari final terakhir kan kita harus battle dulu. Setelah itu baru kita ganti baju untuk perform. Dan yang baik adalah Tuhan memberikan kita nomor terakhir. Biasanya yang ngambil ini ya tangannya ini biasanya apa ya? Kurang beruntung lah. Hari itu beruntung dia. Siapa yang ngambil biasanya? Glenn Tracy. Tangannya mesti di. Jadi hari di Vietnam itu dia mungkin kalau di Indonesia dia nggak beruntung ya. Tapi kalau internasional mungkin dia lebih harus Glenn lagi next time kalau mau. Kodamnya beda. Kodamnya nggak ikut soalnya. Nggak ikut ya. Nyebrang laut nggak bisa, Pak. Kodamnya nggak bisa nyebrang laut. Bisa. Aduh. Nah terus yang kita juga sempat mikir karena kan dari 3 juri, 1 juri bukan dari Vietnam, dari Perancis. 2 jurinya orang Vietnam. Jadi kita jadi mikir gitu kan, kita pokoknya benar-benar kayak bersatu hati kita berdoa sebelum kita naik panggung itu, karena kan benar-benar dipanggil negara juga loh. Jadi kita kayak ngerasa kayak kita bawanya tuh tanggung jawabnya juga besar gitu loh buat negara kita gitu Indonesia. kan. Terus waktu dipanggil, akhirnya kita langsung battle. Pada saat pengumuman, beneran dong skornya 2-1. 2-1. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0 yang juri Vietnamnya itu salah satunya Thai. Ya. Itu artinya ini draw. Ya. Sama-sama bagus ya mereka ini, tapi yang bisa juga sama-sama bagus, bisa dia cari aman kayak. Kayaknya aku nggak milih deh. Iya. Kayaknya deh bapak-bapak pejabat itu dia. Kalau kita guyonannya gitu, soalnya dia yang mengusung acara itu. Oh gitu. Ini kan dari Vietnam ya itu. Dari Vietnam itu. Jadi mungkin kita guyonannya gitu. Jadi kayak dia cari aman. Jadi kayak ini sebenarnya Indonesia yang bagus sih, cuma gak wis. Daripada nih tahun depan aku nggak suruh ngurusin. Agak politis ya. Biasa lah. Tapi ya memang gimana ya Mas, tapi dari kejadian itu sih kita belajar soal ini sih, benar-benar ngerasa mengandalkan Tuhan tuh sangat-sangat luar biasa. Karena jujur kita kalau dari awal kita nggak mengandalkan Tuhan sama sekali tuh sebenarnya agak nggak make sense bagi kita, karena kita udah lama banget nggak nari bareng. Terus kita dari beda kota juga. Terus karena kita cuma punya tujuan bahwa ya kita pengen bawa nama Indonesia dan kita juga pengen bawa nama Tuhan juga lah dalam apapun yang kita eksekusiin di persiapan lomba ini. Dan bahkan setelah lomba pun selesai, kita kumpul di satu kamar gitu, kita evaluasi, kita saling doa juga, dan kita kayak ngerasa kayak ini memang benar-benar kekuatan Tuhan yang diberikan sama kita gitu untuk di lomba ini. Jadi ya itu sih yang luar biasa di situ menurut aku pribadi ya, nggak tahu kalau dari Adit gimana. Karena yang kita takutkan itu bukan pengalaman. Yang kita takutkan minta kekuatan itu karena fisik kita. Karena duluan ya. Bukan. Karena jalannya capek, terus latihannya kan diforsir kan setiap hari. Numpuk. Dengan maksudnya dengan mobilitas kita yang sudah tidak sesering dulu latihan dan lain-lain ya, dari beberapa dari kita, terus kita harus trip segitu jauh, panasnya di sana itu 39 derajat. Jadi jauh lebih panas dari Surabaya. Panasnya itu kayak gigit gitu. Iya, menyengat banget. Menyengat ya. Anginnya dingin. Iya, tapi panas.
kayak sarangan gitu kan gini, tapi nggak mendung. Iya, tinggi kan dia kan. Iya, jadi kan. yang kita takutkan itu cuman itu. Jadi ya setelah battle, sebelum perform, setelah perform itu ya pakai koyo semua hati-hati oles semua maunya. Yang penting pokoknya pemanasan yang bener lah. Usia kan tidak bisa bohong. Bener-bener setelah itu besoknya kayak aduh kerasa ya gitu. Kan termasuk kayak misalnya kayak aku sendiri yang banyak ngelakuin trik-trik itu juga kerasa gitu loh. Jadi kayak bener-bener harus ekstra, dan sebelumnya kan nggak pernah seintens itu latihannya. Jadi ketika mau berangkat ke sana, ini battle nih, jadi harus intens nih. Jadi benar-benar kita berdoa minta kekuatan itu, bukan Tuhan berikan kita kekuatan gitu. Kayak benar-benar tubuh ini bisa kuat untuk ini. Nah, terus ya itu tadi habis final, battle, terus perform di terakhir itu, puji Tuhan nggak drop sama sekali. Jadi walaupun di lagu akhir itu kita bersusah payah sampai kalau dilihat dari video itu setelah perform itu ya kita jebret itu Edo, Bingbing, Glenn itu sudah hampir pingsan, bukan pingsan sih, udah habis karena dihabisin di atas. Jadi di bawah itu udah ini. Jadi kita udah jalan balik, aku, dia, yang lain tuh udah balik ya. Loh mana mereka masih duduk di sana. Untuk kumpulin kekuatan dulu tuh bisa balik ya. Karena udah dihabisin semua. Bahkan Edo itu sampai kayak hampir pingsan. Bukan, hampir gitu hampir throw up gitu karena dia banyak trik juga. Banyak trik juga kan, banyak trik salto dan dia terakhir pegang bendera. Boom. Itu dengan muka yang harus wah gitu dia sambil menahan. Ya bener. Asam lambung naik kayak gitu gimana? Di lagu terakhir tuh kita saling support. Let's go. Karena bener-bener dia beda gitu suasananya. Ini dan mestinya merinding nih. Apapun yang membawa negara itu pasti dalam semua cabang, olahraga, bola, dance ini pun juga, apalagi kalau bawa bendera itu saya yakin pasti semua pada nangis semua. Iya, saat-saat momen-momen itu. Puji Tuhan kita performnya juga peringkatnya juga enggak di bawah, jadi kita masuk di 5 besar. Untuk yang perform yang perform itu. Jadi habis juara 1, juara 2, 3, 4-nya itu Vietnam semua. Tuan rumah. Oke. Dari berapa itu? Itu yang hadir di acara itu ada berapa tim sebenarnya? Pernah ada dapat info? Saya lupa berapa. Yang pasti mereka itu ada preliminasinya dulu. Jadi yang Vietnam itu ya, baru mereka masuk ke babak yang final yang sama internasional itu. Tapi ada negara lain juga yang ikut, ada Jepang. Ada Jepang, Thailand. Jepang ya lumayan. Jepang mesti kuat ya, pastinya. Korea nggak ada Korea? Korea nggak ada. Oke. Korea Utara maksudnya. Takut dong. Pak, kita lihat bahwa nggak cuman skill mereka ya atau pengalaman mereka, tapi mereka sungguh-sungguh minta kekuatan Tuhan, mereka doa, menyatukan hati dan kayak mereka gunakan their last breath untuk fight, akhirnya bisa memenangkan ini. Itu namanya karena dulu waktu SD ya, berdoa dan berusaha. Orang labor. Ini betul-betul sangat dipraktekkan dan hasilnya ya itu tadi luar biasa. Dan nggak 1-2 anak tapi satu tim yang merasakan, itu kan luar biasa. Tim, ya. Jadi, termasuk doanya meskipun hal yang remeh, ngambil undian itu menentukan loh ya. Itu kita nggak tahu kalau finalnya itu dipisah, kita nggak tahu. Itu bahkan awal nggak tahu. Oke. Iya, throwing kalau misalnya di bola belum ketemu. Betul ketemu yang itu kan lumayan. Belum ketemu. Ketemu yang besar-besar kan lumayan gitu. Tapi setelah kemenangan ini ataupun juga event seperti ini, kalau ada kedepannya lagi, mau ikut lagi nggak gitu? Nah, atau menyerahkan estafet ini kepada yang mulai regenerasi. Mudah-mudah. Sebenarnya kalau dari Semi sendiri itu yang dia kan awalnya memang mau yang tahun lalu itu memang ngajak yang muda-muda. Tapi mungkin ya itu tadi, mungkin experience-nya nggak sama dan mungkin lebih banyak juga orangnya, jadi butuh penyesuaian juga. Kan beberapa dari kota juga kan. Jadi agak repot juga. Nah, sedangkan tahun ini bukan orang lain gitu loh. Orang-orangnya yang
orang-orang lama yang sudah yang bukan yang bukan dari satu tim kita dulu, cuman adiknya Semi sama temennya itu Mika itu. Nah, tapi kan kalau Semi sama adiknya kan ya pasti punya chemistry lah ya, kan namanya adiknya. Dan kan Semi sama kita sendiri kan juga satu tim dulu, jadi sudah tahu cara treatmentnya gimana. Dan kita kan nggak cuman berhubungan waktu nari aja, waktu ada lomba baru chat apa enggak ya, sebelumnya ya kita tetap komunikasi, punya relasi, jadi masih punya bonding lah. Jadi kalau tahun depan nanti ya tergantung situasi dan kondisi lagi ya, karena kan yang misalnya kepala sekolah ketua kelasnya kan Semi ya, jadi kita ngikutin mungkin kalau memang ada 2 kategori seperti itu, mungkin dia akan kirim 2 tim yang berbeda atau gimana untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Karena kan kemarin kan kita benar-benar kayak waduh dibagi 2 kategori gitu ya, seneng ya, itu mereka kaget gitu. Ngubah di menit akhir atau gimana, atau kenapa nggak ada info? Ada, itu sudah dari awal, cuman belum diinfo ke kita, ke kitanya. Jadi yang bagian infonya itu yang pakai bahasa Vietnam kurang lengkap. Ya, nggak tahu kita. Notesnya itu nggak kebaca. Bahasanya tulisannya kayak ono coroko kan. Oh enggak sih, ke Vietnam enggak, ke Thailand ya. Thailand. Kalau Linda gimana? Kalau aku sampai sekarang sih aku masih senang berkompetisi kalau aku. Kompetisinya sangat kompetitif sekali. Kompetitif ini. Selama aku masih bisa, let's go aja gitu. Wow. Tapi untuk partnermu kayaknya, buat Bingbing kayaknya this is her last dance. Ya kalau untuk itu bukan her last dance tapi lebih ke kalau untuk kompetisi PON mungkin ini adalah kompetisi terakhir. Ya karena mungkin juga sudah mempunyai kehidupan sendiri juga, jadi berkeluarga juga, jadi ya sebenarnya agak sedih, cuman ya memang this is life ya, maksudnya life must go on, banyak hal yang juga harus dilakukan ke depan, jadi ya. Tapi aku ngerasa momen-momen ini, even aku PON terakhir sama Cebing itu aku ngerasa menikmati ini gitu, kayak aku ngerasa ini nggak bisa diulang soalnya. Soalnya kan udah pernah PON pertama kali kan, terus ini PON terakhir sama Cebing tuh aku bener-bener sangat-sangat memaksimalkan waktuku, dan bahkan aku udah bisa nge-cut apapun, yang penting aku fokus PON kayak gitu. Jadi biar aku bisa punya banyak chemistry-nya lebih lagi, sama juga momen-momen sama Bingbing juga lebih banyak gitu loh buat di PON ini. Kalau PON kemarin juara kan ya? Iya, puji Tuhan. Mas ya, dapat mas ya. Itu 2 tahun yang 2016. 2016. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Jadi kan 4 tahun sekali. 4 tahun. PON 4 tahun sekali. 2016, 2020 Gak ada kan? Ya, 2020 enggak. Waktu itu COVID kan? Iya, cabur dance dansa enggak ada. Di pertandingan. Jadi kita waktu itu udah siap, kita udah ikut. Kita udah prapon, Kita udah prapon di Bali. Tapi pada saat PON enggak jadi berangkat. Oke. Iya, waktu itu representatif mana dari? Waktu itu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya, mereka mewakili kan Kaltim. Pon-ponan mereka ya. Lu enggak apa-apa kan transfer pemain ya. Iya betul. Kita tahu lah ya. Betul, kayak gitu kan. Kayak bola kan juga gitu, sama. Mewakili Kaltim. Biasanya provinsi-provinsi yang kaya ya. Iya. Enggak provinsi yang kaya tapi enggak ada orangnya. Iya, enggak ada orangnya, ada atletnya. Betul. Kayak podcast ada orangnya enggak ya? Gue bisa dia. Oke. Jadi kalau untuk melihat perkembangan dance sport di Indonesia, kalau menurut kalian ini seperti apa? Kalau dari awal kita tanding 2016 ke sekarang itu so far memang jauh-jauh sudah lebih baik. Karena kalau dari dulu mungkin mereka belum terlalu banyak melibatkan yang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dulu 2016 kita ke Jurnas, kita prapon itu jurinya masih orang dansa. Jadi bukan capability-nya yang untuk menjuri, tapi waktu di PON sudah dijuri sama orang hip hop. Walaupun masih di mix sama orang dansa. Jadi tapi di tahun kemarin kayak kejuaraan-kejuaraan kayak saya sempat ngejuri itu kejurprov sama Porprov sama kejurkap itu sudah hip hop semua gitu. Jadi sudah tidak ada mix dengan yang genre lain ya nah, gitu ya, style lain ya. Berarti minat anak-anak zaman sekarang juga mulai ini kan, kamu juga ngajar juga ya?
mulai banyak ya mereka. Aku sekarang jadi coachnya Surabaya, atlet yang remaja-remaja. Oh, oke. Karena kan makanya tadi yang Adit bilang Porprov itu kan provinsi ya. Provinsi. Jadi itu sebenarnya menyiapkan ada umurnya. menyiapkan bibit-bibit yang masih umurnya muda untuk biar bisa nantinya siapa tahu ke PON juga gitu kan. Karena kan nggak mungkin selamanya orang yang PON itu aja gitu loh. Jadi kan butuh regenerasi. Nah makanya ini udah Porprov kedua, udah 2 kali Porprov kemarin. Tahun depan bakal ada Porprov ketiga lagi. Nah kebetulan 2 tahun sekali. Ya kebetulan pada saat aku jadi coach Surabaya ini aku ngelihat memang jadinya kalau untuk orang awam kayak orang tua itu kan bakal ngelihat ini juga salah satu kesempatan yang bagus juga sebenarnya kan buat anak-anak kayak gitu ya. Maksudnya nggak cuman kayak dance nggak jelas kayak ngapain cuman ngisi waktu luang doang, tapi memang ada yang juga udah terbukti menjadi atlet gitu loh. Apalagi kalau dari umur sekarang aja mereka udah pelan-pelan diajarin mentalnya udah bisa jadi atlet tuh bagus banget gitu loh. Karena kayak sekarang kalau yang di Surabaya kita tuh udah latihan dari bulan Juli kemarin. Padahal Porprovnya masih tahun depan. Jadi setiap minggu harus latihan kayak gitu-gitu. Jadi itu kan mengajarkan mereka untuk disiplin. Nah mau gak mau kan kalau atlet kan harus disiplin tuh. Nah itu juga dari umur muda bagus seperti itu. Dan otomatis kan berarti mindsetnya mungkin ada orang-orang awam yang merasa bahwa dance itu cuma buat have fun doang, gak jelas dan segala macam. Menurut aku gak juga. Karena aku sama Adi juga kita udah pernah melewati juga jadi atlet seperti apa. Dan maksudnya bener-bener secara skill kita pasti asah. Tapi dari sisi untuk orang awam bisa melihat bahwa kita pun juga kalau even dulu dance sport mungkin belum masuk kan kita tahu juga ya misal atlet bulu tangkis lah, atlet basket itu pun mereka juga dapat gaji. Itu pun kita juga seperti itu, bener ya Smooth ya? Maksudnya dana pembinaan. Maksudnya pada saat kita berlatih kita pun juga dapat dana pembinaan dan tuh ngerasa kita juga sebagai atlet motivasi dan juga kita ngerasa dihargai karena kan kita latihan juga butuh waktu, tenaga, pikiran kayak gitu. Jadi sangat-sangat bersyukur sih walaupun memang mungkin ya istilahnya karena ini juga baru tapi seenggaknya aku yakin pasti kedepannya akan pelan-pelan akan diperbaiki terus lah apa yang kurang-kurang gitu. Jadi kepengurusannya sekarang itu sudah mulai melihat dan menyiapkan. Jadi kalau di kejuaraan-kejuaraan antar kota, kabupaten sampai ke provinsi itu mereka sudah menyiapkan yang namanya seleksi lah. Jadi dikategorikan dari U12, U16 sama U21. Sorry apa nama ini kalau PSSI kan? PBSI. Kalau di Dansa tadi namanya IODI. Ikatan Olahraga Dansa Indonesia. Kebetulan yang kalau Linda ini coachnya, kalau di pengurus yang baru sekarang ini saya calon untuk Binpresnya, Bina Prestasi, Hip Hop dan Breakingnya. Gitu. Berarti kalian orang IODI juga ya? Ya, jadi untuk nyari nih siapa nih, ini bibit-bibitnya ini yang bisa di talent scout gitu ya kalau di bola ya. Iya, benar. Bisa dikatakan perkembangannya dari yang dulu sampai sekarang kalau orang melihat nari itu kan sama kayak musik lah, lu nggak bisa hidup dari nari nih, lu nggak bisa hidup dari musik. Sekarang ini mereka membuktikan bahwa bisa dalam profesional dan juga menjadi atlet dan mereka juga terlibat dalam kepengurusan. Jadi tidak hanya sekedar mereka as a player, tapi mereka sebagai pemain ataupun juga tapi bisa juga sebagai pembina ya itu ya. Benar. Dan itu juga jadi peluang untuk teman-teman yang suka menari, tidak hanya berhenti sebagai penari tapi juga bisa dalam kepengurusan dan itu juga bisa menjadi mata pencarian juga gitu. Iya mereka. Itu ya. Jadi jangan dance kamu mau jadi apa gitu. Jadi penari doang. lah. Kita juga nggak nyangka kok bisa sejauh ini. Iya benar sih, semua karena Tuhan. Luar biasa sih. Luar biasa banget. Betul. Tapi mau konfirmasi Kak, maksudnya aku bukan pengurus IODI. Aku cuma di hire jadi coach. Jadi coach Surabaya, coach Surabaya. As a professional. Tahun sampai kapan ya? Iya sampai tahun 2025 sampai ini. Sampai ke Porprov. Mereka menyesuaikan ini ya, menyesuaikan event juga ya. Ada yang jadi pengurus, ada yang jadi coach. Maksudnya itu bisa hidup bisa. Jadi mereka kan dari yang kecil-kecil tuh akan mengambil pelatih-pelatih yang senior-senior ya, termasuk kayak Bing itu pelatih juga, Edo itu pelatih juga. Pelatihnya mereka ini Edo. Jadi Edo Jawa Timur ya. Yang Jawa Timur itu Edo udah nggak turun, tapi dia jadi pelatih kayak gitu. Jadi beberapa yang dari kita sudah meneruskan untuk yang generasi mudanya. Nggak tahu kalau tahun depan ada batas umurnya nggak ya? Seingatku kalau kompetisi apa? Kalau PON itu nanti akan ada batas umurnya. Ada kelompok umur. Ada batasan umur ya yang ikut ya. Soalnya tentu untuk mendorong ini ya bibit muda. Kalau yang senior terus kan ya gimana? Wah kalau kita nggak ngobrol ini nggak ngerti perkembangan dunia dance.
modern dance atau dance sport ya. Dance sport Dance ya. Dance sport istilahnya ya. Kalau dari pemerintah sendiri memang yang kurang apa sih kalau boleh tahu? Yang tadi kan Linda bilang kayaknya ke depan harus lebih baik lagi. Yang kurang ini apa yang dinilai kurang saat ini? Dari segi apa? Anggaran mungkin. Biasanya kayak gitu sih anggaran ya. Atau keterlibatan dari mungkin pemerintah kurang taat konstitusi aja, Pak. Itu Ini ke situ ya. urusan lain. Sih kalau mungkin kalau aku dari Jawa Timur sih selama ini kalau aku jadi atlet Jawa Timur sih mereka sangat itu sih support atletnya. Bahkan kita kayak dikasih vitamin lah tiap bulan. Terus kita juga istilahnya kayak pada saat waktu sebelum berangkat kita juga maksudnya untuk perlengkapan apapun yang kita butuhkan untuk perlombaan tuh mereka juga bisa kasih provide gitu. Mungkin setiap provinsi karena beda-beda ya kita kan nggak tahu juga. Tapi kalau aku di Jawa Timur sih, ya aku masih merasa mantap lah. Aman seneng ya? Bisa. Jawa Timur kan gudangnya atlet jadi salah satu part di Jawa Timur. Oke. Baik. Kan kapan berangkat ke Medan. Sumut Medan? Tanggal 7 September, 2 minggu 7 lagi. 7 September. Iya. Nice. Berarti emas pasti deh ya, emas lah ya pasti lah ya. Tapi tadinya itu dari start tanggal 7 September atau? Enggak, tanggal 7 itu kayak opening ya. Opening ceremony gitu. Terus? Bisa 3 hari. Nanti lombanya sekitar tanggal kalau nggak salah antara 12 atau 13 gitu. Tapi kita emang harus standby di situ untuk kita opening dan kita ya latihan terus di sana setiap hari. Itu sistemnya gimana? Ya ada prelimnya juga gitu atau ya, gimana? kalau dulu di tahun kita pertama kali ikut 2016, sehari kita kalau kita masuk ke babak terus sampai final tuh 3 kali tampil dalam sehari. Jadi itu. audisi dulu nih babak penyisian. Terus diambil top 6 atau top 8 saya lupa. Terus baru final. Tapi dalam satu hari itu ya? Dalam satu hari yang sama. Yang staminanya harus gokil yang gitu ya. Yang susah tuh dari semifinal ke final karena pendek kan. ya, pendek ya. Karena orangnya kan gak banyak ya. Kalau masih audisi kan banyak nih. Masih agak sedikit bisa ambil itu nafas. Dan kita gak bisa ambil nomor urut itu. Ditentukan ya? Udah ditentuin sama pengurusnya biasanya. Udah langsung dipanggil. Waduh, itu jadi ya. nomor sama namanya udah ada semua. Dipanggilnya nama sama nomor punggung biasanya. Nomor pertandingan. Wow. Menarik ya. Jadi hari 1 dansa, jadi hari 2 nanti dansa yang ballroom misalnya. Nanti hari 3 baru hip hop full gitu. Tradisional juga ada? Ya jadi kali ini kita yang dance sport tuh ada dansa, hip hop, tradisional, sama breaking. 4 ya. Jadi banyak. 5. Sama? Dansanya ada 2. Dansanya ada 2. Latin sama standar. Latin sama standar. Standar itu yang pelan itu yang cantik, yang ganteng. Iya. Latin itu yang agak sedikit hot dia. Seru itu sebenarnya seru. Yang rancak. Oke, yang lebih rame. Rumba apa? Salsa ya? Salsa. Tenggo bukan. Tenggo ada juga. Samba. Ya. Kalau Latin caca, samba, rumba sama jive. Sama satu kalau kelas yang amatir itu ditambahin 1 kelas lagi paso doble. Apa itu? Paso doble itu kalau mungkin kita sering dengar lagunya yang jeng jereng 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 jeng jeng jereng. Nah itu paso doble. Iya. Itu paso doble. Gitu. Itu yang paling keren. Itu kayak yang stansnya Zoro banget. Iya, itu keren. Itu keren. Gitu ya? Kita pun kayak orang-orang hip hop kayak Kalau ngeliat tuh kayak terus kan gaun-gaunnya bagus-bagus kan, dansa-dansa itu cowok-cowoknya pakai jas. Jadi kita tuh ngerasa kayak even kita masih belum bertanding di hari kita bertanding, kita tuh bisa lihat kita semakin saling support kan gitu loh di cabang masing-masing. Nonton make upnya aja udah capek saya. Lama ya? Iya, cowoknya itu kayak Kak Lukas gini ya, pakai gel gitu, itu bisa sampai dua yang tempat itu. 2 tempat yang dua itu loh. Itu. Jadi harus benar-benar kaku sampai kayak gitu ya? di semen. Lalu kalau buat yang cewek, misalkan dia putih gitu ya, nah dia harus pakai biar jadi coklat, di tanning, seluruh badan. Iya, gitu? harus gitu kalau dansa. Jadi nggak boleh putih malah. Iya nggak boleh putih. Jadi harus kelihatan sensual. Harus kelihatan sensual ya. Karena kan dansa kan asalnya kan dari Latin ya. Jadi orangnya kan kulitnya kan sawo-sawo mateng. Nah, kan kalau di sini kan campur nih. Kalau di Indonesia kan ada yang kulitnya kan putih. Itu mesti di tanning, dicoklatin. Well done ya. Mau pikir kayak kita ini lah harus dicoklatin kayak kita gini. Kita disemprotin. Kita udah nggak perlu di tanning loh. Kalau hip hop enggak. Cuman yang dansa. Wow. Oke. Menarik. Sukses ya di PON ya, kalian berangkat. Betul. Dan bring back goal for Jatim. Betul. Kalau dari kalian berdua nih harapannya apa untuk masa depan dance sport di Indonesia khususnya setelah PON ini?
Dance sport aja atau dance semua? Dance semua deh boleh. Secara ini. Aku dance semua ya, dia dance Iya, sport. dance sport, oke. Cocok. Kalau harapannya sih terlebih untuk pesan untuk orang tua sih lebih tepatnya. Jadi dance ini sangat luas, dance ini cara anak-anak untuk mengekspresikan, tapi ada beberapa batasan-batasan mungkin yang harus orang tua perhatikan. Apa itu? Ya karena nggak tahu ini mungkin nanti bisa di-cut atau apa kalau memang kelewatan ya. Tapi aku harus menyampaikan ini karena semakin sekarang seperti yang Adit bilang tadi di awal, pilihannya dulu cuma 2. Breaking, kamu yang harus ekstrim atau yang modern dance, yang dance-nya agak-agak sama cewek dan lain-lain. Kalau gerakannya dulu kan lebih apa ya, kita ngomongnya melambai lah. Nah, di sekarang itu genrenya lebih banyak lagi. Jadi ada satu jenis, bukan mengesampingkan ya, tapi memang ada salah satu jenis genre dance yang berangkatnya dari kaum gay. Nah, jadi mungkin pesannya mungkin dari para jemaat yang mungkin nonton ini juga mungkin anaknya dance cowok gitu, nggak perlu takut sebenarnya karena saya cowok juga. Ya, tapi perlu diarahkan. Jadi perlu diarahkan karena beberapa jangan sampai salah mengambil istilahnya genre atau alur atau pergaulan, sedangkan di bumi ini sekarang sudah mulai terbuka untuk hal-hal yang pelangi-pelangi itu. Betul. Ya. Jadi kayaknya di semua bidang deh. Jadi kalau di dance kan mungkin lebih kelihatan karena kalau aku lihat di US itu anak kecil-kecil itu sudah dikenalin sama tarian folk namanya. Tapi yang nari itu orang-orang cowok dan dress up kayak cewek, tapi yang nonton itu anak-anak TK. Jadi cara mengenalinya di US itu seperti itu. Nah, itu kan sangat bahaya sekali. Baik. Jadi harapannya untuk orang tua mungkin support, kita butuh support memang dari orang tua, anak-anak butuh support dari orang tua, tapi kalau memang perlu diarahkan, harus diarahkan. Jadi harus benar-benar bisa mencari tempat atau guru atau komunitas yang benar-benar bisa mengarahkan ya. Lebih ke situ sih. Jadi lebih ke ruang lingkupnya. Apa namanya, folk tadi? Folk sama. Itu gimana style dance-nya? Kalau folk itu lebih ke framing muka ini gini. Oh gitu. Yang terus tiba-tiba jatuh gitu. Kalau waking itu yang pokoknya yang main tangan. Kayak waking gitu. Tapi ini cowok yang main. Iya, cowok. Dan itu tapi kan maksudnya Adit untuk mengarahkan enggak boleh seperti itu atau gimana? Untuk cowok main seperti itu. Ya sebenarnya nggak masalah. Kalau cuman belajarnya aja nggak masalah. Aku pun sempat belajar kok. Untuk waking ya? Iya, karena kan hati-hati di komunitasnya, Pak. Linda pun juga sempat belajar. Jadi lebih ke diarahkan. Jadi istilahnya dipagarin. Kayak dulu kita waktu ke Singapura ada workshop waking, ya ikut, cowok ikut ya, termasuk aku pun juga ikut. Kita kan tetap perlu belajar. Cuman kan sekali lagi kita budayanya kan budaya timur. Nah, jadi itu yang harus dibedakan itu aja. Sedangkan budaya timur dan kita juga tahu lah batasan-batasan yang diajarkan kebenarannya seperti apa. Jadi jangan sampai melenceng itu aja gitu. Karena takutnya kan itu apa ya? Kalau kata-kata orang tuh menular gitu ya. Bener nggak ya? Terbawa karena komunitas itu tadi ya. Oh ini gitu. Normal kok. Oh jadi gini, semakin aku bermain bagus disorakin, seneng. Ini deh gitu loh. Bukan mendiskreditkan stylenya ya. Cuman boleh belajar tapi lebih ke kepribadiannya, terus mungkin lebih ke dijaga aja. Maksudnya kalau orang tua punya anak yang benar-benar talent di situ dan anaknya suka di situ, ya why not, tapi harus benar-benar guidance-nya harus benar-benar kuat. Itu aja sih kalau pesannya, karena dunia dance sekarang tuh semakin lebar dan yang paling penting dance ini adalah bisa jadi pedang bermata dua. Jadi kita dance, kalau di Alkitab kita Daud ngajarin kita untuk memuji, menyembah. Nah, kalau didasarin dengan hal yang tepat, kita arahnya tepat. Tapi bisa juga di luaran sana itu dance sudah menjadi
penyembahan yang lain gitu. Jadi harapannya di dunia dance ya untuk para jemaat mungkin yang lihat yang anaknya dance apa, jadi harus banyak-banyak difilter, termasuk misalnya anak yang punya anak kecil nih. Yeah. Kayaknya agak lama tapi nggak apa-apa deh, aku harus ngomong soalnya. Kayak pilihan lagu. Jadi termasuk mungkin Kak Lukas kan anaknya cewek suka nari juga. Pilihan lagu K-pop misalnya atau lagu-lagu barat kan kadang orang tua nggak bisa memfilter 100% apa yang dilihat apa yang didengerin. Nah kan lagu-lagu sekarang kan sudah mulai ada yang eksplisit, walaupun nggak eksplisit pun tujuannya akan ke sana. Tapi kita sebagai orang tua kita harus benar-benar membatasi itu supaya anak-anak kita nggak istilahnya kasep ya, terlanjur ya. Jadi tahu hal-hal yang negatif di luar yang diajarkan sebelum waktunya gitu loh. Itu jadi karena musik dance itu sangat-sangat berpengaruh pada setiap anak-anak, karena dominasinya sekarang itu di situ. Benar. K-pop musik, dance ya, apalagi kalau K-pop ya. Jadi semuanya itu kayak nyoh jadi gitu. kayak di brainwash untuk ini Bisa juga anak-anak itu lebih hafal koreo yang di K-pop daripada rumus Iya. Betul. Jadi harapannya orang tua harus benar-benar kerja keras untuk mengguidance anaknya supaya benar-benar bisa selektif lah. Karena kalau kita ngajar kids, kita berusaha selalu cari lagu yang benar-benar meaningnya itu positif. Karena anak zaman sekarang siapa yang nggak bisa bahasa Inggris? Mereka bisa bahasa Inggris, mereka ngerti lirik. Jadi kalau ada curse-nya, ada kata-kata negatifnya, apa itu ada bad words-nya itu mereka pasti notice gitu loh. Jadi kita harus benar-benar selektif. Kadang-kadang pun ya kita kelolosan. Jadi kadang-kadang pun kayak diingetin sama dulu, Mister ini ada bad words-nya. Oke, kita ganti lagunya ya. Gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh dengerin lagu sekuler, tapi lagu sekuler yang positif pun banyak. Nah, apalagi kalau di dance ini kan arah-arahnya kan budayanya budaya barat ya. Jadi arah-arahnya bakal ke situ. Itu aja sih kalau pesannya di dunia dance ya untuk orang tua. Linda silakan. Oke, kalau aku untuk yang di dance sport sendiri sebenarnya ya karena sekarang aku lihat sih udah mulai difokusin ke arah-arah atlet dan sport kayak gitu-gitu prestasi. Sebenarnya itu juga termasuk pilihannya balik ke setiap orang masing-masing. Kalau mereka mau masuk ke bidang seperti ini boleh juga. Kalau misalkan mereka mau lari yang ke bidang lain yang tetap ada arah-arahnya, tetap ke dance yang membuat mereka merasa tetap berkembang di sana, ya mereka tetap boleh pilih. Cuman kalau di dance sport sendiri sih aku ngerasa kayak memicu aku lebih lagi untuk lebih disiplin, untuk lebih mau maintain skill juga, dan yang pasti kayak gak tahu ya, punya kebanggaan sendiri gitu kalau menurut aku. Karena dulu kan salah satu yang pernah ada di bayanganku adalah kalau jadi atlet tuh kayak gimana ya, karena kan sering lihat karena aku suka lihat atlet bulu tangkis, kadang juga suka lihat atlet atlet basket juga gitu loh. Maksudnya di dance tuh belum ada gitu loh. Nah ternyata pada saat ada seleksi itu tadi, dan ternyata pada saat aku mengikuti dan aku menjadi salah satu bagian di situ, aku baru tahu rasanya ternyata memang tidak semudah itu menjadi atlet. Makanya kenapa tidak semudah itu Ferguson. Jadi makanya kenapa aku sangat-sangat respect sama orang-orang yang bahkan sudah lama sekali hidupnya itu menjadi seorang atlet, dan aku sangat-sangat respect sekali gitu loh. Makanya intinya jangan pernah menganggap remeh kalau orang tuh menjadi atlet, menurut aku, atlet apapun. Jadi kalau di dance sport itu aku merasa kayak apapun cabang olahraga yang mereka pertandingkan atau apapun itu, mereka pasti akan bayar harga, mereka pasti akan latihan bener-bener gitu loh. Kecuali kalau mereka nggak pernah latihan, terus mereka kayak pengen dapat hasil yang maksimal, kan nggak mungkin juga gitu loh. Jadi semua tetap ada harga yang harus dibayar untuk menjadi atlet yang bagus gitu. Itu sih dari aku. Jadi untuk mungkin para jemaah juga, ya mungkin anak-anak juga berpikir bahwa ternyata dance tuh juga bisa masuk ke cabang olahraga dan juga bisa dipertandingkan juga menjadi seorang atlet. Memang ternyata bisa kayak gitu. Itu aja dari aku. Kalau minggu sore gitu Pak, biasa saya jalan gitu banyak
orang tua naik motor entah apa entah ayah ibunya mengantar anak mereka dengan baju bolanya. Mereka berharap anaknya suatu menjadi pemain klub atau pemain timnas dengan harapan seperti itu. Dan saya pikir ini juga bisa ya. Ternyata di dance, kalau mereka menyukai dance, seneng dance, tidak hanya bisa menjadi hobi aja tapi juga menjadi mata pencarian juga ya, bisa dapat profesi, profesi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang cerita di Vietnam itu ternyata nggak cukup juga hanya dengan chemistry atau satu tim atau sudah kenal lama, tapi juga pertolongan Tuhan juga. Itu penting itu kayaknya semuanya biasa dan akhirnya mereka bisa berhasil. Ketika kesiapan ketemu dengan pertolongan Tuhan itu maksimal. Wah, itu ini unstoppable. Mau nambahin yang Linda tadi itu di dance sport sekarang itu sudah diterapin. Jadi kayak yang Adit bilang tadi masalah lagu dan lain-lain. Jadi kalau lagu yang dibuat perform anak-anaknya itu ada cursingnya apa, itu ada pengurangan poin. Bagus kan. Keren. Jadi supaya benar-benar kita meregenerasi ini benar-benar di generasi yang benar-benar bagus. Jadi nggak cuman dance dengan lagu-lagu sembarangan gitu, tapi mereka sebagai dancer, pelatihnya juga nyiapin itu juga benar-benar dari hal-hal yang positif. Kostum pun juga loh, nggak boleh terlalu terbuka. Khusus hip hop nggak boleh. Perasaan hip hop mah ya nggak kebuka ya, gimana ya nggak ada ya? Kadang kan ada style lain. Ada style lain kan. Oh ya oke. Kan hip hop kan cuman penamaannya, jadi kan ada beberapa yang mungkin stylenya waking, jadi mungkin dia pakainya bisa terlalu seksi atau gimana. Dikurangi juga nilainya. Sama dansanya juga kok. Dansanya juga nggak boleh terlalu. Ada kayak ada batasannya seberapa di Indonesia gitu. Kalau di luar nggak tahu loss. Loss dol nggak? Jadi kalau suka itu ada harus pakai daleman atau apa gitu. Oh, I see. Keren Bob ya, kita baru tahu dunia dance sejauh ini dan itu saya pikir hal yang berguna. Orang tua yang ingin anaknya suka dance nih. Iya, tapi jangan takut, jangan parno ya. Tadi itu juga harus diarahkan. Thank you Linda. Thank you. Terima kasih. Sukses untuk PON. Sukses untuk PON ya. Sukses untuk kalian, kiprah kalian di dunia dance Indonesia. Terima kasih. Saya berharap bisa ke dunia internasional. Kenapa enggak? Bisa. Bisa kok. Bisa dong. Doanya harus lebih kencang ya. Maksudnya? Dia ke dunia internasional jadi pelatih Singapura mungkin apa gitu ya. Berat ya. Tidak lagi udah ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa nanti kalau misalnya mau komen atau membahas sesuatu, Anda bisa drop di kolom komentar. Thank you buat perhatiannya. Terima kasih. Ketemu lagi di MBC Talks episode mendatang. Saya Fabian. Saya Lukas Susilo. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih.